Perkara yang ketiga dilarang oleh Allah. Kalau kita tahu larangan-larangan Allah ini, bisa kita jauhin diri kita dari larangan tersebut. Nah, inilah yang dinamakan dengan taqwa. Imtithalu amrillah wajtinabu imtithalul awamir wajtinabu zawajir. Mematuhi perintah dan menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah taqwa. Inilah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bertakwa kepada Allah, kita jalankan ini semua, Allah janjikan surga. Allah berjanji akan memasukkan orang-orang yang bertakwa ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Kira-kira kita mau enggak masuk surga? Insya Allah kita semuanya masuk surga. Ya, tapi ini dia, saya kasih tahu, surga diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk para pemimpi, bukan untuk orang yang berangan-angan, bukan hanya sekedar yang mengatakan amin, enggak cukup. Tapi Allah Ta'ala selalu mengatakan di dalam Al-Quran, Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah selalu mengatakan demikian. Surga diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana itu takwa? Taat perintah, jauh dari larangan. Bagaimana kita bisa taat perintah? Pelajarin dulu apa perintah-perintahnya, sehingga kalau kita udah tahu, kita bisa menjalankannya. Apa aja larangan-larangannya, pelajarin itu larangan-larangan Allah, cari tahu, sehingga kalau kita udah tahu, kita bisa menjauhkannya. Dengan demikian kita jadi orang yang bertakwa, dan kalau kita udah jadi orang bertakwa, kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam Sahih Bukhari itu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berjanji dan berfirman di dalam haditsul qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Telah aku persiapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, dipersiapkan apa? Surga yang bagaimana? Yang enggak pernah dilihat kenikmatannya oleh mata, yang enggak pernah didengar oleh telinga, bahkan khayalan pun enggak sampai ke situ, kata Nabi Muhammad SAW. Dipersiapkan untuk siapa? Untuk semua orang? Enggak. Untuk para pemimpin? Enggak. Untuk orang yang berangan-angan? Enggak. Untuk orang yang tidur? Enggak. Untuk orang yang oncak-oncak kaki? Apalagi? Enggak. Hanya diperuntukkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang saleh. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang saleh, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Surga diperuntukkan untuk mereka. Alhamdulillah, di malam hari ini kita berkumpul nuntut ilmu, belajar. Seperti saya katakan, tinggal kita praktekin. Pintu surga dibuka, jalanan dibentangkan, dibuka jalan tolnya untuk menuju surga. Tinggal kita melangkah. Kita udah tahu hukum Allah, kita jalani. Kita udah tahu aturan Allah, kita jalanin dengan sebaik-baiknya. Itu aja. Dengan begitu insya Allah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun penyakit, bencana, wabah, hadirin, kita hidup di mana sih? Kita sekarang nih, kita hidup di mana? Kita hidup di dunia. Ya, emang dunia diciptakan oleh Allah begini. Ada aja masalahnya, ada aja problemnya. Allah ciptakan kita nggak hidup di sorga. Kita sekarang hidup di dunia. Ya, ada aja. Ambil kabar, nggak dari penyakit, ntar dari ekonomi, nggak dari ekonomi, ntar politik, ntar kalau nggak dari politik, macam-macam permasalahan. Emang Allah ciptakan dunia kayak begitu? Ya, selesai yang ini, datang lagi yang lain. Tahu nggak supaya apa? Kenapa sih, apa hikmah Allah ciptakan dunia kayak begitu? Supaya kita nggak betah. Benar, supaya kita nggak betah. Supaya kita nggak betah. Kok gitu, Beb? Iya, sebab ini kan bukan tempat tinggal kita. Ngapain kita betah-betah di sini? Ini bukan tempat tinggal kita sama sekali. Tahu nggak tempat tinggal kita yang sebenarnya di mana? Tempat tinggal kita yang sebenarnya di negeri akhirat. Itu tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Dan negeri akhirat cuma ada dua. Al-Habib Abdullah Haddad itu mengungkapkan di dalam bait syairnya, wa ma hadhihi dunya bidari igamatin
wa ma hiya illa kattariqi ilal watan wa maddaharu illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillaha fasma'an. Beliau katakan, ini kehidupan dunia ini yang kita sekarang ada di dalamnya, mau dibandingin dengan kehidupan di negeri akhirat. Kehidupan dunia enggak lain cuma tempat berlalu, tempat lewat. Ya, tempat tinggal sesungguhnya kita bukan di sini, di negeri akhirat. Apa itu negeri akhirat? Satu di antara dua. Surga bagi yang taat atau neraka bagi yang melanggar dan berpaling dari Allah. Nah, cuman saya tanya, kita di mana? Tempat kita kelak di mana? Ini dunia kita bakal tinggalin. Ya, kita bakal tinggalin. Sebab memang